Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah Cermal ada lagi buat nemenin kalian tidur, buat nemenin kalian malam hari ini menggalau ria, buat nemenin kalian yang malam hari ini sedang mempersiapkan diri untuk terus menghadapi kehidupan ini dengan kuat ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk semuanya saja ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini Mas Tulus ucapkan salam kenal. Ada video Cermal tuh sebetulnya video apa Mas Tulus? Video Cermal itu cerita malam. Jadi dulu awalnya video ini ada adalah karena sebagai teman tidur untuk aku sendiri awalnya. Ya, jadi aku tuh punya sleep call syndrome di mana kalau nggak ditelepon tuh aku susah tidur awalnya dan aku harus punya apa kayak denger suara apa gitu biar aku cepet tidur dan aku manfaatin suaraku sendiri. Karena aku harus dengar orang yang ngoceh ya. Oh, berarti suaraku sendiri aja. Nah, inspirasinya dari situ dan dulu memang saya mengasuh acara namanya acara curhat di mana di radio itu memang menjawab pertanyaan-pertanyaan kawula muda pada waktu itu dengan ya kata-kata bijak gitulah ceritanya. Jadi inspirasinya dari dua hal tadi kemudian jadilah sekarang yang apa namanya bisa ada buat kalian dan ternyata ada beberapa subscriber yang suka dengan segmen ini karena mereka juga mengalami hal yang sama di mana mereka mengalami susah tidur dengan kondisi yang ketika nggak ada teman misalnya gitu. Jadi pada banyak yang jadinya suka dengan kondisi itu, kemudian pada suka dengan segmen Cermal. Dan akhirnya segmen Cermal kadang ada, kadang enggak. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi apa yang saya lakukan sekarang. Dan kita bisa sama-sama berbagi cerita, berbagi manfaat. Meskipun apa yang saya sampaikan bermanfaat atau tidak, aku berharap mudah-mudahan yang aku sampaikan ke teman-teman ini adalah banyak hal yang bisa kalian simak atau tidak. Yang terpenting adalah mudah-mudahan ada manfaat. Entah sekecil apapun dari yang aku sampaikan, hanya sekedar untuk teman tidur sekalipun, aku berharap mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat yang sedang menyimak video ini ya. Selamat malam untuk kalian yang di malam hari ini sedang dalam kondisi bahagia, berduka, bersedih, yang lagi kerja, yang lagi usaha di malam hari misalnya. Kemudian untuk kalian yang sudah mulai beranjak tidur, sudah mulai beranjak menemani, menyelaraskan diri, atau sedang merevisi diri sendiri atau mengevaluasi apa yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bisa menjadi apa ya, pendorong yang baik buat diri kita sehingga berbagai macam hal yang seharusnya ada tadi bisa mengurangi beban yang ada di kepala kita, kemudian di kemudian hari atau di hari berikutnya bisa menjadi momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik dan bisa lebih konsekuen atas apa yang kita kerjakan ya. Untuk yang saat ini sudah di rumah, sudah menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini, dengan kondisi apapun itu tetap bersyukur dengan apa yang sudah kamu terima, sedang bersyukur dengan apa yang sudah kamu lakukan, tetap berikan yang terbaik, ucapkan terima kasih buat dirimu sendiri, jangan lupa, kemudian ucapkan syukur kepada Tuhan dan yang pasti adalah terus menjadi pribadi yang baik. Ya, selamat malam dan juga selamat berjumpa untuk yang baru pertama kali nonton mungkin. Ya kalian akan ini apaan sih ceritanya? Maksudnya apa sih segmen ini gitu loh. Tapi lama-lama kalau kalian nonton juga kalian akan ngerti ya. Setidaknya manfaatnya ada walaupun hanya sekedar teman tidur. Maksud aku di situ ya. Yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang bertugas mungkin jauh dari keluarga di perantauan ya dengan kondisi badan yang sudah capek sampai rumah cuman untuk tidur, berangkat lagi besok paginya, malamnya tidur lagi, paginya berangkat lagi dan dengan hasil yang kurang maksimal biasanya orang akan merasa capek gue jauh dari keluarga ya, merantau dengan kerjaan yang
banyak banget masalah, kemudian sampai rumah cuman buat tidur, cuman cuman buat bangun lagi besok pagi. Jadi itu pernah aku alamin ya guys. Aku pernah ngalamin posisi di mana aku tuh nyanyi dari setiap dulu aku event dulu nyanyi waktu zaman-zaman masih alhamdulillah luar biasa pekerjaanku ya. Sampai rumah itu jam 2 tidur, nanti jam 7 udah berangkat lagi. Jadi libur itu betul-betul cuma buat nyuci baju yang buat kita perform besok lagi, kemudian oh ini lagi kadang-kadang baju yang sama dipakai untuk hari berikutnya. Sampai rumah betul-betul cuma tidur, udah bangun tidur kerja lagi, tidur lagi dan begitu seterusnya. Dan itu tuh sangat menjenuhkan. Kita tuh kayak mania kerja yang justru menurut saya tidak bisa menikmati hidup dengan kondisi seperti itu. Seakan-akan kayak aduh kita tuh kayak dibudakin nama kerjaan gitu loh. Ya oke, ada satu pepatah yang mengatakan bekerjalah untuk dia, duniamu seakan-akan kamu tuh akan hidup selamanya. Tapi beramalah buat akhiratmu seakan kamu tuh besok langsung tiada. Atau kamu bisa mati kapan saja istilahnya. Filosofi itu memang betul, setiap manusia pasti butuh uang. Orang harus kerja kalau mau uang. Orang harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi menurut aku kalau terlalu gitu nggak bisa menikmati hidup ya teman-teman. Tapi apapun yang saat ini sedang kamu hadapi, hai anak-anak perantauan, semangat. Aku berikan semangat buat kalian. Ayo aku juga perantauan di Jakarta. Kita sama-sama merantau, kita sama-sama tidak punya orang tua buat yang sudah yatim piatu. Kita juga harus bekerja untuk biaya hidup kita sehari-hari di Jakarta, biaya ngontrak untuk segala macamnya. Tetap harus semangat dengan apa yang dikerjakan. Jangan pernah lemah, jangan pernah patahkan semangatmu meskipun seakan-akan kamu tuh tidak bisa menikmati hidupmu. Nyari uang coba buat dikirim ke keluarga, coba buat kerja lagi, tidur lagi, bangun lagi, begitu seterusnya. Tapi aku yakin dan percaya di balik proses yang sedang Tuhan berikan ke kamu itu ada sebuah hal tebal yang sedang Tuhan berikan ke tubuh kamu supaya ketika nanti ternyata Tuhan memberikan kamu putaran yang luar biasa, entah jadi semakin sukses, entah jadi semakin turun ke bawah, kamu ndak kaget dengan kondisimu, ya. Intinya adalah terus jadi baik supaya orang suatu ketika bakal baik sama kita. Tetap semangat pokoknya buat yang apapun kondisinya, perantauan, kalian di mana, punya orang tua atau tidak, jauh dari orang tua atau saat ini sedang dalam perenungan dengan kondisi pekerjaan kamu yang gak ada atau dalam posisi yang segenting apapun, tetap harus ucapkan syukur dan berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih buat tubuhmu, kemudian hadiahkan doa juga untuk tubuhmu. Itu sesuatu yang penting, tetap semangat pastinya ya. Yang sedang dalam kondisi bermasalah baik dengan keluarga, dengan siapapun itu, Mas Tulus doakan semoga segera bertemu dengan solusi terbaik dari masalahnya. Kemudian untuk kalian yang mungkin sedang dalam kondisi memiliki dendam kesumat terhadap siapapun itu, terhadap apapun itu, semoga kalian termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa melenyapkan dendam, meredam emosi dengan sesuatu yang baik. Tetap harus jadi pribadi yang baik meskipun dalam kondisi apapun. Ya, luapkan emosi boleh, menangis boleh, marah silahkan, itu hak sebagian orang, tetapi jangan lepaskan itu hanya karena kamu lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan ke kita ini salah satu proses penguatan. Aku yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan ke kita ini adalah sebuah proses pendewasaan buat kita. Proses baik buat kita teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perputaran waktu di mana menjadikan kamu menjadi lebih tebal, tebal imannya, tebal sabarnya, tebal berbagai macam halnya. Supaya kamu menjadi lebih hebat suatu ketika nanti. Aku yakin dan percaya. Ya, di video kali ini aku pengen bahas satu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan viralnya video Mak Lucy nangis. Jadi di TikTok aku sama di Instagram sama di YouTube itu ternyata viral video Mak Lucy yang lagi nangis waktu bagi nasi bok. Terus banyak pertanyaan yang masuk. Mas Tulus sendiri pernah nangis gak? Waktu ngelihat orang-orang lagi makan, kita bisa bagi nasi box gitu ya. Apa sih yang pengen
Apa sih yang Mas Tulus rasain ketika kamu bisa berbagi makanan kepada orang-orang? Oke, bukan hanya orang yang tidak mampu, teman-teman. Di jalanan itu banyak orang yang mampu juga yang memakan makanan kita. Walaupun dengan kondisi makanan yang seadanya. Teman-teman perlu kalian tahu, yang menginspirasi saya ketika saya ingin berbagi nasi box itu adalah suatu ketika saya itu dari 2010 tinggal di Jakarta. Saya tinggal di kawasan Condet, di kawasan Al-Hawi, kalau teman-teman tahu, itu adalah komplek orang Arab Betawi, di mana di situ ada makam keramat, ada Masjid Al-Hawi. Setiap hari Jumat itu selalu ada yang bagi nasi Jumat berkah namanya. Yang menginspirasi saya itu. Dulu kalau pas saya lagi nggak punya uang, ini saya jujur ngomong apa adanya sama teman-teman. Saya nggak punya uang, pas hari Jumat saya sengaja Jumatannya di masjid itu. Biar apa? Atau setidaknya saya pulang dari mana, kalau pas dengan kondisinya habis zuhur atau sebelum Jumatan, saya pasti lewat situ. Biar apa? Biar dapat nasi. Yang pada waktu itu, nasi yang saya dapatkan itu ya cuman cuma nasi sama telur atau sama tempe aja, sama sambel dan hanya sama mie misalnya, dengan styrofoam box yang kecil, dan tidak sebesar yang Mas Tulus bagikan sekarang pada waktu itu. Tapi itu tuh bermanfaat banget pada waktu itu, pada saat saya nggak punya uang. Disitulah saya terinspirasi buat bagi nasi box. Ditambah dengan kebiasaan keluarga saya, di mana kami itu termasuk keturunan Jawa yang masih pegang pakam-pakam orang Jawa meskipun saya tinggal di Lampung atau di Sumatera. Pada waktu itu orang tua saya memang asli orang Solo. Dua-duanya bapak ibu orang Solo, dan mereka tuh selalu pegang pakam. Beli motor baru pakai among-among ya toh. Terus punya ini among-among. Aku dulu jatuh dari motor diamong-amongin. Jadi gimana ya? Aku sempat nanya sama mama, "Mama, apa sih dikit-dikit kok diamong-amongin, motor lunas among-among lagi. Kemudian dulu punya diesel, pada zaman dulu diamong-among. Kenapa harus seperti itu?" Karena mamaku bilang, mamaku diajarkan sama gurunya. Pada waktu itu ajaran yang gurunya ajarkan ke mamaku adalah sedekah yang langsung diterima sama Allah itu makanan. Di situ yang semakin menginspirasi saya buat, oh ternyata walaupun dengan kondisi nasi box yang tidak seberapa, harganya hanya 12.000 saat ini, ternyata itu sangat bermanfaat buat orang lain. Ini yang membuat Mak Lucy kenapa kemarin sampai viral di TikTok. Sampai dia nangis, sampai saya pun merasa haru. Kalau teman-teman pengen tahu apa yang saya rasakan, saya juga sering nangis. Cuman saya nggak pernah upload di video. Apalagi kalau pas lagi mau pamit pergi berangkat, ya Rek, kita lagi ngeliat orang-orang lagi makan gitu. Terus mereka bilang, "Makasih ya Mas, berkah, Masya Allah." Itu tuh satu hal yang gak bisa dibeli dengan apapun, teman-teman. Karena dua hal yang aku sampaikan tadi ya, menginspirasi aku buat gimana caranya bisa bikin nasi box. Ya aku nggak bermaksud memamerkan apa yang aku lakukan, tapi aku selalu setiap bulan menyisihkan rezeki untuk berbagi nasi box tadi, apapun kondisiku, apapun kondisinya. Jadi jangan kalian bilang selalu ada uang. Aku justru kalau pas nggak bisa sedekah aku sedih, kan aneh ya Rek ya. Kadang-kadang aku mikir ini gila kali si Tulus ini ya. Aku tuh kalau justru aku nggak bisa sedekah, aku nggak bisa bagi nasi box, atau pas bagi nasi box aku nggak bisa nyumbang, nggak ketang berapa ratus ribu, dan aku tidak melakukan itu, rasanya sedih nih kene Rek, di hatiku sedih. Padahal kondisinya aku juga susah, aku nggak punya uang misalnya, tapi aku sedih kalau aku nggak bisa bantu. Itu yang aneh di tubuhku itu, karena kebiasaan kali ya teman-teman. Jadi kalau kalian tanya, Mas Tulus sendiri apa enggak pernah nangis? Apa sih Mas yang dirasain ketika bisa bagi nasi box sama orang-orang di jalanan dengan kondisi seperti itu? Ya, aku nggak bilang yang terima nasi box kita tuh orang susah ya Rek. Aku nggak bilang seperti itu, tapi menurut aku berbagai macam tipe orang pasti punya jalurnya masing-masing. Jadi terkait dengan makanan yang enak. Aku pernah satu posisi yang aku nangis banget itu, mungkin teman-teman ingat dulu. Aku lagi bagi nasi box, Jumat kapan ya wes? Karena kita kan setiap bulan ya Rek. Setiap bulan, setiap Jumat kita bagi nasi box. Dan ketika bapak itu bilang, dia sudah ambil satu, kemudian dia balik lagi. Mas, saya boleh minta satu lagi enggak buat anak saya gitu kan. Terus dia bilang, buat istrinya ada Pak.
Buatan ini yang punya saya nanti buat istri. Loh bapak enggak makan gitu kan. Enggak apa-apa mas, saya kalau Jumat emang waktunya anak istri saya makan enak. Tapi bukan dari uang saya. Jadi bapak itu kasih makan anak istrinya itu kalau biasanya dia minta apa nasi box di Jumat Berkah, siapa yang bagi nasi box itu, dia mintanya 2 buat anak dan istrinya. Sedangkan dia enggak makan dari apa yang hasil yang dia dapatkan. Karena menurut yang beliau sampaikan, kami biasa makan yang apa adanya mas di rumah. Kadang kami puasa kalau kami nggak makan. Itu yang bikin aku makin la ilaha illallah. Saya susah dengan kondisi saya gitu loh. Saya juga pusing dengan posisi saya. Tapi dengan kondisi ini saya kayak, loh kok bisa gitu loh. Kok bisa dengan kondisi itu masih banyak yang lebih susah dari kita. Akhirnya tak kasih 3 buat anaknya, buat istri sama bapaknya. Terus ada lagi kejadiannya di dekat UNAS ini, di dekat Universitas Nasional. Aku bagi nasi box, beliaunya itu lagi makan nikmatin banget. Padahal waktu itu cuman nasi sama telur balado sama bihun, menunya sama kerupuk pada waktu itu ya. Dan dengan rasa syukur yang luar biasa, bapak itu bilang kalau alhamdulillah mas saya dari pagi belum sarapan. Makan itu kayaknya enak banget. Mas makasih ya mas. Makasih mas, enak banget nasinya dan ini makanan yang aku nggak bisa, ini sesuatu yang nggak bisa aku, katanya nggak bisa yang dia beli gitu loh istilahnya. Padahal itu cuma nasi, telur balado sama bihun sama kerupuk pada waktu itu. Waktu itu nasi box masih 10.000 ya Rek ya. Aku ngumpulin dana dari teman-teman tuh masih 10.000. Sekarang aja udah 12.000. Dulu masih 10.000 dengan kondisi yang ya lauknya masih apa adanya. Kalau sekarang kan sudah steak kita ikan, ayam yang kita pakai buat buat nasi box. Dan dengan kondisi yang seperti itu tuh rasanya kayak ya kalian mungkin berpikir apa sih senangnya bagi nasi box, cuma bagi nasi box doang ya kan, cuma bagi ini. Itu bagi kalian. Kalau bagi saya itu sesuatu yang ya Allah itu bukan hal yang nggak bisa dibeli sama apapun. Kepuasan kita gitu loh. Makanya nggak heran ketika Mak Lucy itu nangis karena kalian percaya atau tidak, ketika kami ingin berjalan atau berangkat nasi box itu selalu kita punya doa begini. Aku bilang sama diriku sendiri sama timku, mudah-mudahan kalau ini bisa jadi pahala buat orang tua kita di surga, mudah-mudahan ini disampaikan jadi pahala dari kelelahan kita. Meskipun bukan kita yang sedekah, meskipun bukan uang kita gitu loh, meskipun bukan rezeki kita yang kita bagikan, tetapi kita hanya membantu menyalurkan dari orang lain. Semoga kita dapat pahala kemudian diserahkan kepada orang tua kita. Itulah kenapa Mak Lucy bisa sampai nangis banget. Itu kenapa Mak Lucy bisa sampai sesedih itu, karena dengan kondisi yang saat ini diberikan Allah kepada kita, dengan kondisi apapun itu, menurut aku ini satu hal yang gak bisa kita ukur gitu loh. Ada loh orang kaya yang uangnya banyak tapi mereka malas sedekah. Itu juga ada, jangan salah. Kemudian orang susah kayak saya ini, kayak Mas Tulus gak bilang orang baik atau orang punya uang banyak, amin ya Allah. Tapi dengan kondisi seperti ini, sedekah itu bukan terkait jumlahnya teman-teman, tapi kemauan hatimu. Aku yang gak iso sedekah, aku sedih. Jujur, Mas Tulus tuh sedih kalau gak bisa sedekah. Apalagi dengan kondisi kita bagi nasi box. Gimana sih? Coba bayangkan. Ini sosok laki-laki yang tinggal kerja di jalanan. Dia itu adalah seorang driver ojek online, kemudian bisa pemulung, bisa pengamen, bisa pengembara yang nggak jelas dari mana mereka berjalan. Itu tiba-tiba setelah kita lagi bagi nasi box, mereka makan di situ. Makanya sekarang Mas Tulus inspirasinya adalah di mobil kalau memang minuman habis aku siapin aqua gelas biar mereka bisa langsung makan. Kita ngelihat mereka makan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, Masya Allah, ya Allah ya Rob. Itu tuh satu hal yang gak bisa dibeli dengan apapun teman-teman. Ya sebagian orang bilang, Tulus sombong, Tulus belagu, gak punya duit aja pakai sedekah. Lu susah aja pakai sedekah, banyak orang yang bilang seperti itu.
Sedekah di videoin biar viral. Sedekah di videoin biar dapat AdSense, biar dapat gaji dari YouTube. No, tujuan saya bukan itu. Dan saya yakin dan percaya yang menyimak video-video saya dengan kondisi dari jalur tertengah yang kalian bisa, aku yakin kalian paham dengan maksud dan tujuan aku. Bukan semata-mata karena AdSense. Kalau pembagian nasi box, videonya itu tidak pernah terlalu banyak yang nonton. Mentok-mentok di 2000 sampai 3000 viewers. Dan gajinya tidak seberapa. Kalau kalian anggarkan atau kalian anggap saya mencari uang dari video yang saya upload dengan bagi-bagi nasi box, itu salah. Aku nggak mau sampaikan tujuanku apa. Kalau menginspirasi saya yakin, saya harus berharap ini menginspirasi orang lain. Dan aku yakin dan percaya Tuhan tahu apa maksud dan tujuan aku. Ketika kebahagiaan tadi sampai membuat kita menangis, membuat kita senang atau sukacita dengan kondisi, menurut aku ini sesuatu yang ya biasa lah. Nggak masalah gitu loh ketika ya Allah, aku tuh masih bisa berbagi ke siapapun yang pernah nyakitin aku loh, Rek. Percaya nggak? Orang pernah nyakitin aku, orang pernah nipu aku, orang pernah ngancurin hidup aku, masih bisa aku bantu. Saking bodohnya aku kalau di mata orang lain. Jadi apa ya? Kalau jenengan tanya, seseneng apa sih, sehappy apa sih kalau bagi nasi box itu, se-worth it apalah. Aku nggak pernah tahu ya pahala yang Tuhan kasih ke aku tuh apa. Aku nggak pernah tahu ya Tuhan tuh terima atau tidak sedekahku atau kegiatan yang aku lakukan. Aku nggak pernah tahu Tuhan terima atau tidak apa yang aku lakukan. Tetapi bukan itu tugasku. Bukan itu tugasku, tapi ada sebuah kepuasan di sini loh, Rek. Di sini tuh ada satu rasa yang nggak bisa dibeli. Ngerti nggak? Kadang-kadang merasa menyesal. Gue nolong orangnya nggak tahu diri, orangnya nyakitin gue misalnya. Aku akan ngerasa kayak, ya Allah bodoh banget sih aku. Tapi enggak, setelah itu, oh iya ya. Kan tugas kita tuh berbuat baik sama orang. Orang mau baik nggak sama kita ya sudah dengan karmanya mereka masing-masing. Bukan tugas kita untuk mengklaim orang lain jahat, baik, jelek, pendek, nggak diterima sama Tuhan dan lain sebagainya. Bukan itu tugas kita. Tapi tugas kita terus berprasangka baik kepada siapapun. Dan aku pernah di posisi itu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang enak. Sangat menyakitkan ketika kita melakukan kebaikan, tapi ternyata yang dibalas adalah ketidakbaikan. Apa bagi nasi box nggak ada yang nggak nyinyir Mas Tulus? Walah ya banyak, Rek. Banyak di nasi box itu yang nyinyir. Mas kenapa sih bagi nasi boxnya tuh? Kenapa harus divideoin sih Mas bagi nasi boxnya? Biar ngapa? Buat ria. Biar orang tahu kalau kamu bisa sedekah. Tidak seperti itu sebenarnya. Saya kadang-kadang nangis baca yang nyinyir, tapi saya tutupi itu dengan apa? Dengan rasa bahagia saya, dengan sukacita saya. Oh ya Allah, senengnya pas kita lagi jalan pulang, kita semua dalam mobil, anggota tim nasi box yang masak sama kita, itu dalam mobil, kita lihat sepanjang jalan kita lewat, orang lagi pada makan dengan lahapnya makanan kita. Walaupun ayam goreng sambal lalapan, balado telur atau tempe bacem sama sambal lalapan. Aku selalu standarku walaupun hanya 12.000 rupiah. Aku minta sama timku kalau tidak ayam ya telur, kalau enggak telur ya ikan. Selalu ada standar di situ. Kalau enggak ati ampela. Jadi ada lauknya, ada sayurannya. Layaklah untuk makan meskipun hanya 12.000 rupiah. Dan aku sangat bersyukur diperkenalkan dengan timnas boxku yang enggak pernah mereka tuh mau. Maksudnya mereka tuh enggak sengaja nyari untung untuk penjualan mereka. Lah Rek, saiki ngene lho Rek. Mas Tulus nyari mereka buat masak dengan harga 12.000, katanya Mas Tulus nguntung apa enggak dari penjualan itu? 1.000 rupiah saya enggak mundut, saya enggak ngambil dari penjualan itu. 1.000 rupiah pun saya enggak ngambil Rek. Jadi yang enggak tahu ya mungkin akan berprasangka. Tapi kenyataannya seperti itu. Dan yang perlu kalian tahu, kenapa Malusi sampai nangis pas bagi video yang viral itu?
Karena dia tidak punya orang tua. Dia tidak punya orang tua, teman-teman. Jadi yang harus kalian tahu, Mak Lucy itu kan bagian lapangan yang kalau bagi nasi box tuh sampai kemana-mana. Sampai busway diberhentiin. Kita tuh di posisinya di samping Pejaten Village Mall. Di seberang Pejaten itu kalau masih banyak pemulung atau banyak pengemis, Mak Lucy bisa lari ke sana. Sejauh alaihim dia nyebrang jalan, karena ada pagar dia harus berputar di lampu merah. Dia lari nganterin. Kenapa? Karena dia ingat orang tuanya. Nah mungkin kemarin pas posisi itu yang dikasih makan itu, yang dikasih nasi box itu katanya mirip sama almarhum bapaknya waktu masih muda. Disitulah Mak Lucy langsung nangisnya pecah. Aku tanya kenapa nangis? Seneng aja, pengen nangis aja katanya dengan kondisi yang sekarang ini. Aku belum bisa bagi nasi, itu yang bikin aku sedih. Jujur aku sih selalu berdoa sama Tuhan. Aku gak minta, sekarang jujur teman-teman. Aku ndak mau muluk-muluk lagi dalam kehidupanku. Di usiaku yang sudah 33 tahun berjalan ini. Aku pengennya wes jadi manfaat buat orang. Ndak mau ngerepotin orang, ndak mau nyusahin orang, ndak mau ngusik orang. Ya, pengen fokus dengan karirku sendiri dan aku selalu minta sama Tuhan mudah-mudahan Tuhan izinkan aku bisa menyisihkan sedikit rezekiku untuk terus bisa berbagi ke siapapun itu. Maaf, saya tidak niat untuk pamer sedekah, tapi teman-teman harus tahu aku tuh selalu ini dengan apa yang aku terima dari siapapun itu. Nyanyi misalnya, sawerannya ternyata rame banget, ya. Saweran ternyata rame banget. Aku tuh nggak nyaman duit itu di dompetku kalau aku nggak beliin makanan teman-temanku. Atau aku nggak ngajak teman-temanku beli bakso, atau paling nggak keluarlah duitku itu nggak ketang berapa persen dari penghasilanku untuk beliin makanan. Entah aku dapat 1 juta saweran misalnya, terus aku beliin jajan mereka sampai 100.000 beliin bakso. Kalau itu nggak keluar, duit yang dari 1 juta tadi harus ada yang keluar, nggak ketang 50 atau 10.000 bahasanya, aku nggak tenang neng gini, nggak enak, aneh kan? Memang banyak orang bilang kamu tuh bodoh Tulus dengan kondisi kamu yang sekarang. Ben, gak apa-apa. Saya gak mau lagi muluk-muluk mau jadi orang yang capek kalau mikirin yang hidup yang aneh-aneh itu. Saya pengennya sekarang gak jahat sama orang, saya dicukupkan sama Allah dengan apa yang saya butuhkan, terus saya diizinkan menyisihkan rezeki saya buat sedekah, dan saya bisa manfaat buat orang lain, sama saya gak mau repot-repot ngurusin orang. Kalau orang suka sama saya, alhamdulillah ya. Ini jujur, saya yang sekarang sudah jadi pribadi yang seperti itu. Belajar ikhlas dengan apa yang Allah berikan, ikhlas dengan apa yang orang lakukan ke kita. Kalau orang memberikan efek baik atau prasangka baik kita aminkan. Woi sekarang enak, amin. Oh sekarang sukses, amin. Kalau orang berprasangka buruk kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Yang penting jangan kita yang jahat sama orang. Itu prinsipku sekarang. Aku tidak mau muluk-muluk rek. Wis toh, yang penting ya lagi dan lagi kebahagiaan kita ketika kita bisa berbagi nasi. Meskipun itu hanya nasi yang bagi sebagian orang, Allah bagi nasi box. Ada loh yang nyinyir sampai ngomong kayak gitu. Nasi box 12.000 aja belagu. Lah, saya tidak ada niat untuk membelagukan diriku sendiri kok dengan kondisi itu. Tapi ya mungkin bagi kalian itu 12.000 itu nggak ada artinya. Tapi bagi saya 12.000 itu sesuatu yang menurut saya itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Mereka yang di jalanan ya, tukang ojek, pemulung dan lain sebagainya. Segitu tuh sangat penting. Ada satu posisi yang aku tanya, sampean dari mana? Saya dari Madura, saya di Jakarta, saya enggak punya rumah, saya tidurnya hanya di kolong jembatan. Saya boleh enggak mintanya 3 mas? Buat nanti saya siang sama malam. Pagi makan nasi box, sore makan nasi box, malam makan nasi box. Ini satu hal yang menurut kalian gak manfaat aja bermanfaat buat orang lain gitu loh. Ada artinya juga ternyata. Nah ini hal yang gak bisa kita, aku berharap sih ada manfaatnya. Kalian terinspirasi buat melakukan itu. Aku betul-betul berharap sama Allah, kalau memang Allah memberikan aku cukup, aku pengennya setiap minggu setiap Jumat. Setiap hari Jumat aku pengen bagi nasi box. Kalau Allah cukupkan rezekiku.
Jujur, ada rasa yang nggak bisa dibeli. Kenapa Tulus? Kamu pengen jadi orang tenar, kamu pengen viral dengan kondisi kamu berbagi? No, bukan itu. Tapi ada hal yang nggak bisa dibayar di sini, Rek. Ada rasa bahagia yang luar biasa dan itu sudah dibiasakan dari orang tuaku. Jadi aku ndak bisa, piye yo, rasanya itu kayak bukan terpaksa, tapi kadang-kadang aku maksain diriku buat sedekah. Karena biar ada kebahagiaan tadi. Walah Rek, cobalah kalian sekali-kali coba. Kalian punya uang nggak punya uang, paksa buat sedekah. Berani apa enggak? Sedekah itu bukan terkait dengan jumlah teman-teman, tapi kemauan kamu. Coba, sekali-kali kamu selipkan rezeki kamu setiap minggu segini, kamu kumpulkan setiap bulan, kamu masak, kamu bagi nasi box ke teman-teman. Banyak loh di Jakarta ini yang orang-orang positive vibes, mereka ngasih efek positif ke teman-teman yang lain, nyisihin rezekinya buat bikin nasi box. Kalian akan tahu, coba sekali-kali coba aja wes. Kamu coba biar kamu ngerti rasanya jadi Mas Tulus. Kenapa Mak Lucy bisa nangis? Kenapa kita semua bisa nangis dengan kondisi kita bagi nasi box yang murah aja? Kenapa kita bisa nangis? Biar kamu tahu. Biar kalian tahu, silahkan dicoba. Kamu kasih makanan kamu kepada orang-orang di sekitar kamu yang menurut kamu butuh nasi kamu tadi. Kemudian kamu lihat cara dia menikmati masakan kamu yang enak, yang penuh dengan keberkahan, yang dengan niat keikhlasan kamu ngasih tadi. Bagaimana cara mereka menikmati itu? Yang menurut kamu tadi 12.000 tuh nggak ada apa-apanya. Aku sekali makan di restoran satu menu aja 50.000, kok 12.000? Enaknya ngendi? Bagi kamu ndak enak, tapi kalau kamu sudah tahu rasanya, kamu bisa melihat posisi mereka, kamu bisa menyaksikan posisi mereka sekarang, menikmati makanan enak versi mereka yang kamu berikan dengan harga 12.000 tadi. Kamu coba lihat kepuasan mereka dalam mengkonsumsi. Ketoke enak, kayaknya tuh mereka sangat menikmati, kayaknya mereka tuh betul-betul menikmati yang kamu berikan. Kamu akan tahu rasanya. Kamu akan tahu rasa syukurnya memberikan sesuatu, ada kebahagiaan yang kamu terima dan kamu gak akan bisa beli dengan apapun. Ya, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa membimbing kalian terus menjadi baik dan saya juga terus belajar jadi baik. Dan jujur saat ini saya hanya betul-betul ingin menjadi diri saya sendiri, ndak mau capek-capek dengerin omongan orang, wes tak nikmati, saya ngomong api ya tak amini, yang ngomong jelek ya saya buang, saya serahkan kepada Allah, yang penting saya jadi manfaat buat semuanya, ya. Semangat untuk siapapun, kalau kalian sedih melihat orang susah itu bagus, kalau kalian sedih melihat orang senang itu baru bahaya. Ya, teman-teman, jadi jadilah baik untuk apa? Untuk suatu ketika orang juga akan baik sama kamu. Oke, selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat, semoga mimpi indah, Tuhan berikan yang terbaik buat kita, untuk yang tidak baik semoga menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi baik lagi, dan semoga Allah jadikan saya dan juga kalian semua orang-orang bermanfaat untuk orang sekitar kita. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu ya.